Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh bersama Baitul Mal Provinsi Aceh dan PT Bank Aceh Syariah mengadakan puncak acara Kejar Prestasi Anak Indonesia dengan tema Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia. Kegiatan yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan melibatkan pemerintah daerah, industri perbankan, lembaga pendidikan, dan pelajar di masing-masing wilayah sebagai salah satu implementasi kegiatan Hari Indonesia Menabung tahun 2021. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah Pondok Pesantren Daruz Zahidin Aceh Besar, yang juga dihadiri oleh Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali. Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud implementasi program Aksi Indonesia Menabung yang diterapkan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusi dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam Ratas SNKI kepada tim Dialeksis setelah usai kegiatan tersebut. Sekolah-sekolah umum itu sudah dilakukan oleh Bank Aceh melalui telepon simpel. Hampir seluruh provinsi di Aceh ini sudah masuk telepon simpel itu ke sekolah-sekolah umum. Nah, tapi karena memang hari ini adalah hari serentak dilakukan secara nasional, biar kita buat acaranya ini di daerah ini. Jadi sebenarnya adalah program nasional, tapi tempatnya tidak ditentukan oleh pusat. Masing-masing OJK memilih sendiri tempatnya. Hari ini cuma di sini, tapi gerakannya ini ke semua sekolah kita masuk. Jadi sebenarnya ini target kita tahun 2021 ini 20.000 rekening. Tapi sekarang sudah tercapai 38.000 rekening. Kita sudah melampaui ini sebenarnya. Agar acara besar seperti ini cuma sekali setahun. Ini nanti masing-masing bank kita minta ke sekolah. Masing-masing bank kita suruh mereka sendiri yang ke sekolah. Lapor ke kita berapa nambah. Belum yang mana lagi belum? Biasanya nanti di sekitar Oktober November ditetapkan target. Kemudian Yusri juga menjelaskan terkait dengan investasi ilegal. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan elemen masyarakat guna menghindari investasi ilegal. Jadi permasalahan sebenarnya maraknya ada rentenir, maraknya kemudian ada investasi bodong tidak terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan. Itu satu dulu. Nah, maka kalau kita melihat tingkat pemahaman itu, kalau kita bahasa literasinya masih rendah. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat adalah kita sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, bisa dengan komunitas, bisa dengan pelajar, bisa dengan UMKM, bisa dengan ASN. Jadi semua komunitas kita masuk untuk mensosialisasi. Ini loh ada lembaga keuangan yang formal, ini loh ada pilihan-pilihan investasi yang formal, yang legalitasnya, yang izinnya ada di OJK. Setelah kita berikan sosialisasi, kita berharap bahwa minat orang ingin untuk melakukan investasi itu tidak lagi ke yang ilegal, tapi masuklah ke yang ilegal. Tak kurang, Yusri pun juga serta menghimbau masyarakat untuk membuat laporan kepada OJK jika menemukan adanya masalah terkait investasi ilegal. Langkah berikutnya adalah setiap ada permasalahan investasi ilegal tadi, kita minta kepada masyarakat laporkan. Karena kalau tidak mereka laporkan, kita tidak bisa berani mengambil sikap. Misalnya gini, bisa lapor kepada OJK. Nanti OJK kalau memang itu adalah kewenangan OJK untuk katakanlah memanggil, menegur sampai dengan mencabut izinnya, kewenangan OJK. Tapi kalau tidak, ada namanya Satuan Waspada Investasi. Ada polisi di dalamnya, ada kejaksaan di dalamnya, ada beberapa kementerian di dalamnya. Jadi kalau ada sesuatu yang investasi itu bukan legal atau ilegal, itu kita serahkan kepada kepolisian, Satuan Waspada Investasi. Beberapa sudah kita lakukan di Aceh di sini dan itu sudah diambil alih penyidikan. Sudah hampir seluruh Aceh kita sudah lakukan sosialisasi. Sudah hampir seluruh wilayah Aceh ini sudah kita sosialisasi. Yusri mengakhiri pembicaraan dengan berharap dengan diadakannya kegiatan tersebut bisa meningkatkan pemahaman investasi kepada masyarakat luas, dimulai dari kalangan siswa-siswi muda, generasi penerus bangsa. Pertama, untuk kegiatan hari ini Satu Rekening Satu Pelajar, kami lebih kepada menekankan kepada para siswa, terutama para anak-anak muda kita yang belajarlah memahami untuk bagaimana berinvestasi, bagaimana menggunakan produk-produk bank melalui Satu Rekening Satu Pelajar. Minimal setiap siswa itu punya rekening bank. Satu itu. Yang kedua, kami juga setelah ini akan lakukan sosialisasi ini. Bagaimana industri keuangan itu, produk apa saja yang ada, bagaimana legal dan tidak legalnya sebuah industri keuangan, kami akan lakukan sosialisasi. Harapan kita dengan semakin mereka paham, mereka tularkan ilmunya, pemahaman kepada masyarakat, sehingga tersebarlah semua bahwa kalau berinvestasi ada loh yang legalnya, ada loh cara yang mudah, kalau tertipu ada loh tempat pengaduannya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi tidak kita biarkan liar semua berjalan. Dari Banda Aceh, Ahmad Nursalam, Dialeksis TV.